semua yang sudah bergabung pada kesempatan ini. Kita lanjutkan lagi terkait dengan diskusi atau pembahasan mengenai kebisingan ya. Jadi untuk sesi sebelum UTS kita akan diskusi banyak terkait dengan kebisingan. Jadi untuk sesi yang ketiga ya saat ini kita akan diskusi beberapa hal terkait dengan dasar hukum ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa dalam program K3 ya, dengan berbagai aktivitas atau penelitiannya pertalian atau berkaitan erat dengan payung hukum ya, karena memang regulasi ini penting. Jadi selain bahwa di dalam regulasi itu ada pengaturan ya atau norma-norma, kemudian juga bisa menjadi acuan atau payung hukum ya. Artinya bahwa ketika kita melaksanakan suatu perencanaan ataupun kegiatan, itu perlu ada dasar hukum yang bisa memperkuat atau melatar belakangi sehingga suatu kegiatan itu bisa dilaksanakan. Layarnya sudah tampak ya untuk PowerPoint-nya. Sudah kelihatan, Pak. Ya. Baik. Jadi mungkin pada sesi pertama dan kedua sudah cukup banyak dibahas terkait dengan kebisingan, termasuk di sesi 2 membahas mengenai dampak ya. Jadi terkait dengan hal ini kita tentu bersepakat ya bahwa kebisingan merupakan salah satu potensi bahaya atau hazard yang tidak bisa terhindarkan ya, dari berbagai proses tentunya, baik itu berkaitan dengan proses itu sendiri, kemudian berkaitan dengan mesin, peralatan, dan lingkungan tempat kerja. Kemudian kaitannya dengan aspek ventilasi, itu bagaimana di dalam lingkungan kerja atau tempat kerja itu perlu penyediaan udara yang berkualitas baik ya. Dan sebenarnya itu tidak saja di tempat kerja, tapi juga di rumah dan di manapun berada mestinya. Karena memang kita membutuhkan udara yang bersih tentunya, yang sehat. Kemudian kaitannya dengan hal ini tentu kalau kita mencermati ketika suatu tempat kerja itu tidak memiliki sistem ventilasi yang baik, tentu akan berpengaruh terhadap aspek kesehatan ya. Sama aja misalnya di rumah, kemudian rumah itu tidak ada jendelanya dan tertutup, itu juga akan tidak kurang baik terhadap kesehatan karena berkaitan dengan sirkulasi udara. Karena apa yang sudah kita di dalam sistem pernapasan, kita bernapas menghirup O2 ya, kemudian di dalam proses di dalam tubuh digunakan untuk proses yang ada di dalam tubuh yang membutuhkan O2, kemudian dari hasil tersebut akan menghasilkan zat yang kemudian perlu ada pertukaran udara. Kemudian kalau secara manajemen kita melihat bahwa potensi bahaya kebisingan tentu perlu dikendalikan, dan kita sudah tentu melihat ada satu hierarki pengendalian ya, mulai dari
eliminasi dan sama dengan APD, termasuk berkaitan dengan potensi bahaya bising dan juga potensi bahaya berkaitan dengan kualitas udara. Jadi memang ventilasi di suatu tempat kerja itu adalah untuk bagaimana memperoleh aliran udara dan kebutuhan udara yang sehat. Kemudian kalau kita lihat memang di satu tempat kerja tentu bagaimana dilakukan pengendalian kebisikan ketika suatu tempat kerja tersebut muncul bahaya bising tadi. Kemudian juga perlu penyediaan ventilasi. Yang ini tentu sangat berkaitan dengan K3 dan ini tentu ada tadi di awal disampaikan ada payung hukum atau berupa regulasi atau kebijakan yang perlu diterapkan. Jadi kalau kita bicara lebih jauh mengenai kebisingan, kita bisa melihat dalam berbagai kacamata ya katakanlah. Yang pertama tentu suatu istilah itu bisa dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi seperti kita ketahui bahwa berbagai terminologi atau istilah-istilah di dalam banyak hal ya, di berbagai disiplin ilmu, kita bisa melihat pengertian secara umum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang telah disusun dan ditetapkan sebagai referensi ya atau literasi untuk ketika kita ingin mengetahui definisi atau pengertian dari suatu kata tersebut. Nah, termasuk terminologi kebisingan. Jadi kalau di dalam Kamus Besar itu didefinisikan sebagai ramai, kemudian berdengung-dengung, berdesir-desir yang menyebabkan telinga bisa pekak. Kemudian juga ada hiruk pikuk, gempar, dan seterusnya ya. Jadi memang di dalam Kamus Besar itu ada beberapa pengertian ya yang bisa dimunculkan. Nah, kemudian selain itu juga seperti tadi disampaikan di dalam peraturan-peraturan terkait juga terdapat pengertian ya yang dimunculkan biasanya malah di awal satu regulasi tersebut ya, misalnya baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan juga peraturan menteri, itu hampir dipastikan bahwa terdapat pengertian yang menjelaskan mengenai istilah-istilah yang sering muncul di dalam peraturan tersebut. Nah, termasuk terkait dengan kebisingan ini. Jadi ada Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena ini diterbitkan tahun 2011 ya. Jadi waktu itu nomenklatur untuk kementerian lembaga terkait adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jadi di dalam Permen ini kalau kita lihat ada NAB atau nilai ambang batas kaitannya dengan faktor fisika dan faktor kimia. Nah, kemudian kalau kebisingan kan masuk di dalam faktor fisika. Nah, kemudian juga kementerian lembaga terkait ada Kementerian Lingkungan Hidup itu tahun 96 ya, berarti dia lebih duluan ya atau lebih tua lah istilahnya. Jadi ini tahun 96 itu ada juga definisi mengenai kebisingan karena memang kaitannya dengan kebisingan ini tentu konteksnya atau lingkupnya ada di tempat kerja
yang dalam ini adalah berkaitan dengan ketenaga kerjaan ya. Yang kemudian juga berkaitan dengan lingkungan, baik itu lingkungan tempat kerja maupun lingkungan umum ya. Lingkungan umum di sini bisa misalnya terkait dengan tempat-tempat di fasilitas umum ya, bisa di terminal, kemudian di pasar dan seterusnya ya. Itu juga walaupun kalau kita melihat pasar dan terminal itu juga bagian tempat kerja, tapi secara umum bisa masuk sebagai kategori fasilitas umum yang memang kemudian berkaitan dengan lingkungan ya, yang di sini ada peraturan terkait ya. Itu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 96. Nah, kalau kita melihat memang untuk sumber-sumber kebisikan tentu berasal dari banyak sumber ya. Bisa misalnya kayak sumber berasal dari lalu lintas jalan raya ya. Kalau kita lihat dalam konteks pohon K3 atau cabang-cabang K3, itu adalah K3 terkait dengan sektor transportasi ya, atau perhubungan. Kemudian juga pada muncul dari peralatan industri yang digunakan. Jadi untuk berbagai industri dengan penggunaan mesin-mesinnya tentu banyak menghasilkan suara-suara yang memang tidak terhindarkan karena memang sifat dari proses tersebut yang kemudian menghasilkan satu bunyi atau suara tadi. Nah, kemudian aktivitas konstruksi, baik itu misalnya berkaitan dengan tiang, misalnya pembuatan tiang pancang, kemudian pengelasan, kemudian ada aktivitas yang berkaitan dengan alat-alat berat, itu juga menghasilkan satu kebisingan. Ada juga aktivitas lain yang berkaitan dengan olahragaan misalnya, yang tentu bisa ada satu bunyi atau kebisingan yang ditimbulkan, termasuk misalnya kaitannya dengan pesawat. Ini beberapa contoh yang menjadi sumber kebisingan kalau kita lihat. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kemudian aktivitas yang ada di dalam satu pekerjaan itu bisa musnah. Termasuk misalnya pekerja-pekerja yang katakanlah mandiri atau perorangan ya. Misalnya pekerjaan memotong rumput, kemudian ada pekerjaan menggaji dan seterusnya ya. Kemudian berkaitan dengan nilai ambang batas kebisingan, jadi memang kalau seperti juga dengan faktor-faktor yang lain ya di dalam potensi bahaya tadi yang disebutkan di dalam Permenaker ya, Permen Tenaga Kerja tentang faktor fisika kimia, itu ada nilai-nilai ambang batas ya. Jadi kebisingan itu bisa dilihat sebagai satu pencemaran ya, pencemaran udara karena memang media rambatnya itu adalah udara yang bisa berdampak terhadap aspek kesehatan karena memapari atau sampai pada misalnya organ pendengaran ya, dan juga berkaitan dengan psikologis yang berkaitan dengan kenyamanan ya. Artinya kalau ada suara bising yang mengganggu dan seterusnya itu bisa berdampak pada psikologis dan juga berdampak pada aspek pekerja itu sendiri ya. Jadi karena memang seperti sebelumnya kami sampaikan, memang ini sifatnya sangat bisa ya, bersifat bisa subjektif karena memang misalnya ada karakteristik seorang yang bisa bekerja dalam situasi yang ramai, ada yang misalnya justru dia bisa produktif kalau
bekerja di tempat dengan musik dan seterusnya. Jadi memang ini bisa subjektif dalam pengertian, bisa ada karakteristik yang berbeda untuk masing-masing pekerja. Nah, tapi secara umum tentu ketika satu kebisingan itu memiliki nilai ambang batas, akan berdampak pada katakanlah toleransi ambang batas yang masih bisa diterima oleh kemampuan secara fisik dari organ ataupun panca indera kita. Ya, contohnya adalah misalnya berkaitan dengan pendengaran adalah organ telinga. Mungkin sebelumnya di sesi 2 pernah bisa dijelaskan juga. Kemudian jadi secara konsep bahwa nilai ambang batas kebisingan merupakan nilai yang mengatur tentang tekanan rata-rata atau level kebisingan berdasarkan durasi pajanan bising yang mewakili kondisi di mana hampir semua pekerja terpajan bising berulang-ulang tanpa menimbulkan gangguan pendengaran dan memahami pembicaraan normal. Ini ambang batas yang bisa ditoleransi ya. Artinya ketika misalnya suatu bising itu masih kemudian secara generate itu, jadi meskipun pekerja terpajan berulang-ulang, tapi tidak sampai pada menimbulkan gangguan pendengaran. Dan juga pembicaraan secara normal, artinya kita berbicara satu dengan yang lainnya itu masih bisa terdengar atau dipahami. Tapi ketika sudah kemudian berpotensi menimbulkan gangguan dan juga pembicaraan secara normal itu terganggu, itu berarti dia sudah memiliki nilai ambang batas yang ditetapkan. Jadi nanti ada beberapa nilai-nilai yang disepakati ya, yang dikeluarkan oleh satu peraturan ataupun pedoman ya, yang sebagai acuan untuk digunakan. Nah, ini tadi yang lebih detail lagi terkait dengan Permenaker ya, nomor 13/2011 tentang nilai ambang batas fisik dan faktor kimia di tempat kerja. Di pasal 5 dinyatakan bahwa amplitude kebisingan ditetapkan 85 desibel. Jadi ini tentu ditetapkan sudah dibahas atau didiskusikan dengan pakar, akademisi, dan juga literatur yang bersifat nasional ya, maupun internasional ya. Artinya baik itu negara-negara yang memang kemudian menggunakan hal ini juga menetapkan nilai ambang batas secara umum adalah 85 desibel ya. Yang artinya ini disesuaikan dengan bekerja dalam durasi atau lama kerja 8 jam ya dalam satu hari bekerja. Jadi artinya ini 85 desibel untuk threshold level atau threshold level yang nilai yang untuk bekerja dalam dalam waktu 8 jam ya, atau kalau dihitung sebenarnya 8 jam itu berarti 7 jam kerja dan 1 jam istirahat ya. Kemudian kebisingan yang melampaui ambang batas waktu pemaparan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran. Untuk detail dalam ini ya kebisingan. Ini kaitannya dengan tabel untuk waktu pemaparan per hari dan intensitas kebisingan dalam desibel. Ini mulai dari waktu pemaparan per hari 8 jam itu masih bisa toleransi 85, kemudian
intensitas yang lebih tinggi lagi 88, 1994 dengan waktu pemaparan rata-rata yang bisa ditoleransi 4 jam, kemudian yang 91 desibel itu 2 jam, yang 94 desibel itu 1 jam ya. Kemudian sampai dengan intensitas yang di sini misalnya 139 desibel, dia boleh hanya 0,11 detik ya. Jadi artinya kita bisa toleransi untuk terpapar dalam waktu yang sangat singkat ya, untuk misalnya kebisingan yang mencapai 139 desibel ya. Nah, jadi ini artinya memang kalau hanya apa istilahnya waktu yang sekian detik itu tentunya ya katakanlah kemudian di dalam batas untuk yang tidak boleh sama sekali ya, walaupun sesaat ya, sesaat itu kan hitungnya 0, berapa detik gitu kan, itu tidak boleh berbaca lebih dari 140 desibel. Artinya kalau sudah lebih itu tentu harus ada intervensi yang bisa dilakukan misalnya dengan menggunakan alat pelindung diri ya, untuk bisa terpapar kebisingan tersebut, sehingga yang masuk ke dalam fungsi pendengaran atau organ telinga kita itu akan berkurang ya, karena fungsi APD kan sebenarnya mengurangi intensitas ya, sehingga kebisingan akan terjadi penurunan. Ini ada beberapa standar internasional yang istilah yang digunakan, ada threshold limit value atau TLF dari American Conference of Governmental and Industrial Hygiene. Jadi di Amerika sudah mengeluarkan terkait dengan TLV yang besarnya tadi ya 85 desibel yang batas untuk bisa ditoleransi dengan waktu 8 jam. Kemudian ada OSHA, Personal Safety and Health Administration, ini ternyata lebih tinggi lagi 90 desibel per 8 jam ya. Kemudian ada International Standard Technical Committee ISO TJ43 ya, terkait dengan noise. Jadi ini untuk 90 desibel, TWA average ya, rata-rata 4 jam kerja itu 90 desibel. Jadi ya ini tentu perbedaan-perbedaan ini bisa saja terjadi karena memang ada beberapa pendekatan, dan untuk lebih amannya kan kita sebenarnya lebih bagus yang standar-standar yang memang dengan nilai yang paling ini ya. Jadi kalau dalam bahasa standar itu ada istilah standar pelayanan, ada standar minimal gitu ya. Jadi tentu kalau misalnya ada perbedaan ini ya, ini memang ada semacam opsi-opsi yang kemudian di dalam regulasi kita ditetapkan, dan di dalam Permen Kerja kita itu untuk batas yang itu adalah 85 desibel. Terlepas di sini ternyata OSHA misalnya memakai 90 ya. Sebenarnya ini adalah masih dalam istilahnya perbedaan yang dalam toleransi juga sebenarnya. Ini seperti ini yang di dalam Occupational Safety and Health Administration yang di Amerika tadi ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini memang ada istilahnya sedikit perbedaan ya. Yang 8 waktu jam per hari 90 desibel, ini 92 desibel, 4 sebenarnya tadi yang di atas kalau kita lihat ini 8 jam 85 ya. Nah ini tentu kita di dalam misalnya sebagai pengelola K3, yang penting adalah kita perlu merefer atau sumbernya dari mana. Jadi ketika kita menetapkan
untuk memilih misalnya 8 jam, ya kita tetapkan, oh ini dari Permenaker dasarnya. Atau kalau misalnya kita mau kemudian menggunakannya 90, ya kita sampaikan, oh ini dari OSA. Karena memang untuk beberapa hal yang berkaitan dengan standar ini, ada untuk beberapa negara bisa saja terjadi perbedaan. Jadi misalnya kalau kita berbicara mengenai standar mengenai ruang kerja ya, itu bisa saja antar satu negara dengan negara yang lain itu memiliki perbedaan. Kemudian ini beberapa contoh yang lainnya terkait dengan kebisingan menurut dari NIOSH ya. Ini NIOSH di Amerika juga ya. Jadi memang ternyata di Amerika beberapa lembaga juga ada perbedaan untuk ambang batas yang tentu masing-masing tadi ya merujuk pada data-data di lapangan yang kemudian disimpulkan untuk menjadi standar ya. Ini ada 91 desibel, waktu yang dipaparkan 2 jam, kemudian dari tabel 91 sampai dengan 0,01 ya. Ini ternyata lebih ketat lagi ya. Kalau kita lihat antar beberapa ini. Jadi kalau di penerapan kita di lapangan tentu yang penting adalah merujuk pada satu sumber yang kita sebutkan ya. Jadi ya kalau kita sebagai secara nasional ya sebenarnya ya kita gunakan peraturan menteri sudah aman ya. Atau kalau kita misalnya mau lebih standar yang lebih ini lagi ya nggak apa-apa juga. Yang penting memang ada rujukan yang kita anut ya kalau kita acu. Ini beberapa hal tentang kebisingan. Jadi ini secara dampak terhadap kesehatan memang ada beberapa penelitian-penelitian yang kemudian menyimpulkan ya untuk misalnya di sini banyak keributan yang ukurannya 50 sampai bunyi keributan ya. 50 sampai bunyi dapat mengganggu tidur yang mengakibatkan bangun tidur menjadi letih dan lelah. Kemudian bunyi dengan 90 desibel dapat mengganggu sistem saraf otonom. Karena tadi ya aspek psikologis yang berkaitan dengan sistem saraf yang ada di dalam tubuh. Kemudian ini ada beberapa ini juga bising lebih 85 ini dari American Academy of Ophthalmology dan Otolaryngology. Bising dengan intensitas 140 desibel dapat menyebabkan getaran-getaran di dalam kepala, kemudian rasa sakit, gangguan keseimbangan, muntah-muntah. Kemudian suara keras tiba-tiba dapat menyebabkan tekanan darah naik, getaran. Ini beberapa hal berkaitan dengan kebisingan yang kemudian berkaitan dengan aspek gangguan kesehatan tadi yang berkaitan dengan dampak. Nah, ini kenapa terjadi ya memang mekanisme di dalam tubuh kita kalau ada satu stimulus dari luar yang memapari tubuh kita tentu ada satu reaksi yang diberikan ya yang tentu reaksi bisa berupa gangguan kesehatan. Ini berdasarkan tentu hasil penelitian atau riset yang dilakukan yang kemudian dibuat satu hal yang memang dapat terjadi ya. Tapi memang seperti saya sampaikan tadi, untuk setiap pekerja atau orang tentu bisa memiliki adaptasi atau daya tangkal ya atau yang bisa berbeda-beda. Tapi ini secara umum atau secara generik ya memang rata-rata gitu ya bisa dikatakan seperti itu ya
secara umum gangguan kesehatan yang ditimbulkan dari kebisingan itu seperti ini. Nah, ini beberapa literatur juga yang kemudian bisa kita acu di sini bahwa sebenarnya suara yang dapat diterima atau didengar oleh telinga manusia itu antara 20 set sampai dengan 20.000 ya. Nah, kemudian percakapan antar manusia itu 25 sampai 3.000. Ini berdasarkan ukuran-ukuran standar yang ada. Kemudian telinga manusia memiliki sensitivitas. Ini berbasis pada tentu nilai-nilai yang untuk satuan-satuan tertentu. Jadi kalau yang awal kan pakai desibel, ini pakai yang ini pakai hertz untuk ukurannya. Yang tentu masing-masing ukuran bisa dicarikan rujukan berdasarkan perhitungan tertentu. Ini mungkin sudah disampaikan di sesi sebelumnya oleh Bu Mirta ya terkait dengan anatomi telinga, kemudian bagaimana kemudian dari gambar anatomi telinga ini terlihat memang struktur dari pendengaran kita itu ya tentu sungguh luar biasa ya, dengan berbagai bagian-bagian yang ada, kemudian juga di dalamnya memiliki fungsi-fungsi yang kemudian berdasarkan hasil penelitian kemudian didapatkan bagaimana suara itu masuk ke pendengaran dan berapa frekuensi yang bisa diterima. Nah, jadi selain rujukan tadi, itu ada Permenkes nomor 70 tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri ya. Yang tadi kalau kita lihat di sini untuk level kebisingan tadi termasuk durasi yang bisa diterima. Jadi untuk 85 desibel ya sebagai standar umum, ini di sini tadi 8 jam ya. Terlepas tadi memang ada beberapa yang kemudian ada perbedaan ya, misalnya dari yang di Amerika ada ACG sama OSA tadi. Kemudian untuk level, jadi memang di kita ada beberapa regulasi yang terkait, ada Permenaker, kemudian ada Permenkes. Yang di sini kalau kita lihat tentu ada istilahnya bisa kita membandingkan ya. Tapi secara umum kan kita bisa memotretnya seperti ini. Ada istilahnya hampir sama lah katakanlah seperti itu. Nah, ini beberapa ini juga yang untuk level internasional ya tadi ya. Jadi secara umum ini terkait dengan dasar untuk acuan ya. Ini sebenarnya dari secara sama ya 85 8. Ini ada beberapa dengan beberapa menit yang bisa digunakan. Ini perbandingan skala tekanan bunyi dan desibel untuk masing-masing jenis alat yang bisa dilihat dari angka-angka ini, yang kemudian di sini sebagai acuan atau rujukan untuk memprediksi atau memperkirakan ketika misalnya suatu tempat kerja itu ada sumber bising ya, untuk kita atur ya, kita ukur sehingga sesuai dengan standar yang umum terjadi. Mulai dari ada di kamar mandi, kemudian ada perpustakaan, ada percakapan, berat, mesin rock, kemudian mesin cat ya, dan tingkat tekanan bunyi dari yang nyaman sampai dengan pendengaran 0 sampai dengan 140 desibel. Yang rata-rata terjadi ini sebagai rujukan kita untuk ketika melihat dalam situasi yang normal ya. Itu rata-rata ambang batas dari ambang kebisingannya seperti pada gambar ini. Ini beberapa karakter
terkait dengan bunyi juga untuk apa sebagai perbandingan ya. Artinya kalau kita misalnya mengasumsikan ada suatu bunyi pernapasan itu sekitar 10 desibel. Kemudian kalau bunyi daun-daun tertiup angin itu sekitar 20 desibel. Kemudian orang berbisik itu 30 desibel. Kalau orang ngobrol biasa itu 40 sampai 60 desibel. Kemudian mobil bensin antara 70 sampai 85. Mobil diesel antara 75 sampai 88. Dan sepeda motor, nah ini bilang kalau kita lihat misalnya ada sepeda motor, memang seringkali ada sepeda motor yang suaranya kencang ya, itu memang berarti sekitar antara ini ya, antara 75 sampai 95. Kemudian bis atau truk sekitar. Jadi memang untuk suara-suara ini kalau kita lihat ya yang di atas 85 desibel itu misalnya bisa terjadi pada misalnya ada suara mobil bensin, ada mobil diesel yang tentunya ya memang tergantung dari mesinnya juga. Biasanya semakin mobil itu mahal, semakin nyaman ya kebisingannya semakin kecil. Ini tentu harus dilihat juga dari titik pengukurannya ya, misalnya untuk suara mobil, tentu apakah yang di dalam mobilnya atau yang sudah di luar mobil tentu ada perbedaan. Kemudian untuk kereta api kalau yang ada pesawat jet, tempat hiburan sampai 100 ya. Ini tentu tadi yang saya sampaikan bahwa memang bising itu ya secara spesifik atau karakteristiknya tentu menyesuaikan dengan kebutuhan dalam tanda kutip ya. Jadi misalnya memang di diskotik yang memang didesain untuk mendengarkan musik ya memang ya walaupun kemudian ada kapal ruang angkasa sampai 175. Nah, ini tentu sudah harus menggunakan alat pelindung diri baik berupa disesuaikan dengan APD yang besarnya bisikan ini. Nah, ini kategori skala intensitas untuk beberapa sumber suara ya, sumber bising, ada halilintar, meriam, mesin uap, kemudian ada jalan hiruk pikuk, kemudian ada kegaduhan, ada peluit, dan kantor gaduh, jalan umum. Ini sebagai literatur ya atau referensi terkait dengan seperti yang tadi disampaikan ya. Yang kemudian di dalam skalanya itu bisa dalam kategori sangat tenang, sedang, kuat, sangat hiruk, menulikan ya. Ini untuk memberikan penjelasan atau keterangan yang bersifat kualitatif ya, yang bisa berupa angka-angka dan juga berupa skala kualitatif ya, yang sangat tenang ini kan kualitatif ya. Kalau kuantifikasinya tentu dengan angka-angka ya, mulai dari 0 sampai 120. Kemudian ini ada beberapa jenis terkait dengan sumber suara tadi ya, yang seperti di awal ini untuk sebagai literasi atau perbandingan terkait dengan berbagai jenis suara yang ada di sekitar kita. Nah, ini ada beberapa rujukan yang memang terkait dengan manajemen risiko kebisingan, ada bagaimana kemudian di dalam regulasi satu manajemen risiko itu
perlu ada langkah-langkah ya yang terkait dengan penilaian, kemudian bagaimana kemudian langkah-langkah termasuk untuk mengeliminasi terkait dengan berbagai risiko. Ini bagian dari manajemen risiko ya pada aspek kebisingan. Ini ada beberapa contoh saja terkait dengan satu pengukuran kebisingan. Ini pengalaman saya waktu di RSDC. Jadi waktu itu kita di rumah sakit darurat corona jadi ternyata ada pemotong rumput. Jadi waktu itu pengukuran dilakukan pada jam siang ya, potong rumput. Ini sebenarnya lebih ke untuk mengetes secara ya ada di handphone atau HP. Itu ada, nah kalau gitu ya hasilnya memang untuk memotong rumput ini ada dengan jarak dari sumber suara atau mesin itu dari 3 meter, kemudian sampai ke kita ukur di titik dekat telinga pekerja itu 80 desibel. Nah kemudian ini dengan wawancara yang kita lakukan dengan pekerja ini, jadi yang disebut sebagai tim orange ya, atau pasukan orange yang bekerja untuk memotong rumput. Jadi dia sudah bekerja 5 tahun, tapi dia bilang tidak ada gangguan pendengaran ya. Kemudian pekerjanya menopang pohon, dan ada risiko ya memang bisa terkena batu kerikil ya. Kemudian mesin yang digunakan 2 tak sehingga lebih bising. Jadi memang tergantung mesin yang digunakan ya, seperti motor. Ada 1 tak, ada 2 tak ya. Kalau yang 2 tak itu lebih bising. Kemudian dengan tak menggunakan air plug atau penutup telinga ya. Cuma memang waktu bekerja adalah 30 menit sampai 1,5 jam. Ini tadi kalau kita lihat kan untuk durasi waktu 30 menit sampai 1,5 jam yang bisa batasnya yang bisa dilihat 30 menit tadi. 30 menit di 30 menit berarti ini 1 jam 94. Jadi memang masih, sementara dia bekerja kan baru bekerja ini 30 menit ya, atau 1,5 jam, dan yang kalau kebisingan tadi misalnya 80 desibel kan memang masih dalam toleransi. Dan ya kita nggak tahu juga kalau mereka ditanya tidak ada gangguan pendengaran apakah betul atau enggak ya. Tapi ya yang dia katakan tidak ada gangguan pendengaran. Berarti ya memang ya sebenarnya masih kalau dia katakan waktu bekerja 30 menit sampai 1,5 jam kan untuk satu rangkaian pekerjaan tersebut yang secara terus-menerus ya. Berarti sebenarnya masih bisa ditoleransi. Dan memang mereka tidak menggunakan sarung tangan ya, karena mungkin kalau pakai sarung tangan agak nggak nyaman dalam pengertian megangnya itu kurang ini. Ini kembali lagi pada karakter kerja. Berbisnis ini ya kita bagaimana agar upaya ada perlindungan itu menggunakan misalnya air plug ya, dan kemudian menggunakan sarung tangan. Itu yang karena apapun resiko sekecil apapun tentu kita harapkan bisa dilakukan pencegahan sejak dini. Jadi karena memang kalau kita cukup bising juga ya. Ini pengukuran lain yang dilakukan di tempat
pencahayaan di ruangan menggunakan aplikasi alat-alat yang harus dikalibrasi ya. Kali ini hanya sebagai data awal lah, katakanlah sebagai apa istilahnya data awal untuk kemudian kita memiliki informasi ya, walaupun sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa untuk pengukuran itu harus menggunakan alat yang kalibrasi. Tapi kalau untuk AKP dengan aplikasi ini tentu masih belum bisa dikatakan sebagai terkalibrasi. Ini bapaknya jadi gini ya. Jadi faktor resiko kebisingan itu